Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, berikut 7 isu krusial dalam KUHP baru atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Isu krusial pertama yaitu tentang pemberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana yang tercantum di dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pemberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat bertujuan untuk menjamin eksistensi hukum yang hidup dalam masyarakat. Hukum yang hidup dalam masyarakat diberlakukan jika memenuhi syarat, yaitu berlaku dalam tempat hukum itu hidup, tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab. Kemudian, pemberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat. Jika pemenuhan kewajiban adat setempat tidak dilaksanakan, diganti dengan ganti rugi yang setara dengan pidana denda kategori 2, sebagaimana yang diatur di dalam pasal 96 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kemudian, jika pemenuhan kewajiban adat tidak dilakukan oleh korporasi, diganti dengan ganti rugi yang setara dengan pidana denda kategori 4. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam pasal 120 ayat 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. Kemudian, isu krusial dalam KUHP baru atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang kedua, yaitu penyebaran paham komunisme dan ideologi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Hal ini sebagaimana yang tercantum di dalam pasal ke-188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal ini bukan merupakan tindak pidana baru, akan tetapi sebelumnya telah diatur di dalam pasal 107A sampai dengan pasal 107F Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara. Kemudian tidak dipidana jika melakukan kajian terhadap ajaran komunisme atau Marxisme-Leninisme atau paham lain yang bertentangan dengan Pancasila untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Kemudian, kekhawatiran terhadap penyebaran paham lain dibatasi dalam penjelasan, yakni yang telah termanifestasi dalam bentuk gerakan menentang Pancasila. Kemudian, isu krusial yang ketiga yaitu penghinaan presiden dan lembaga negara, sebagaimana yang tercantum di dalam pasal 218 dan pasal 240 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penghinaan presiden dan lembaga negara merupakan delik aduan. Terdapat pengecualian jika dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri. Pengaduan dilakukan secara tertulis oleh presiden atau wakil presiden atau pimpinan lembaga negara. Untuk penghinaan presiden, istilah yang digunakan bukan penghinaan, tetapi penyerangan terhadap harkat dan martabat presiden dan wakil presiden di muka umum, termasuk menista dengan surat, memfitnah, dan menghina dengan tujuan memfitnah. Penghinaan pada hakikatnya merupakan perbuatan yang tercela, dilihat dari aspek moral, agama, nilai-nilai kemasyarakatan, dan nilai-nilai HAM. Ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk menjadikan atau mengurangi kebebasan mengajukan kritik atau pendapat yang berbeda atas kebijakan pemerintah. Pengaturan penyerangan harkat dan martabat terhadap wakil negara sahabat disamakan dengan pengaturan penyerangan harkat dan martabat bagi presiden dan wakil presiden. Kemudian, isu krusial yang keempat yaitu demonstrasi tanpa pemberitahuan. Sebagaimana yang diatur di dalam pasal ke-256, demonstrasi dilakukan tanpa adanya pemberitahuan yang disampaikan kepada pihak yang berwajib atas pelaksanaan pawai,
unjuk rasa, atau demonstrasi yang akan dilakukan di jalan umum atau tempat umum. Merupakan tindak pidana material, yakni harus dibuktikan unsur adanya akibat berupa terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran, atau huru-hara dalam masyarakat. Meskipun telah terjadi akibat, namun jika ada pemberitahuan, pelaku tidak dapat dipidana. Kemudian, isu krusial yang kelima, yaitu tindak pidana terhadap agama sebagaimana yang diatur di dalam pasal ke-302. Ketentuan ini bukan merupakan pembatasan bagi seseorang untuk berpindah agama atau kepercayaan yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan ini ditujukan untuk melindungi hak setiap orang untuk memilih agama atau kepercayaannya tanpa paksaan atau hasutan dari orang lain. Ketentuan ini disesuaikan dengan beberapa instrumen internasional HAM seperti ICCPR atau International Covenant on Civil and Political Rights. Kemudian, isu krusial yang keenam yaitu perzinahan sebagaimana yang diatur di dalam pasal 411 dan pasal ke-412. Perzinahan merupakan kejahatan tanpa korban atau victimless crime yang secara individu tidak langsung melanggar hak orang lain, tetapi melanggar nilai budaya dan agama yang berlaku dalam masyarakat. Pasal ini merupakan penghormatan kepada lembaga perkawinan. Ketentuan pasal ini tidak dikaitkan dengan perceraian, sebagaimana dirumuskan dalam KUHP. Dirumuskan sebagai delik aduan yang hanya dapat diajukan oleh orang-orang yang paling terkena dampak suami, istri, orang tua, atau anaknya. Kemudian, isu krusial yang ketujuh, yaitu menjual minuman keras terhadap orang yang mabuk, sebagaimana yang diatur di dalam pasal ke-424. Ketentuan ini ditujukan untuk mencegah penjualan minuman keras kepada orang yang sudah mabuk. Jika ketentuan ini tidak diatur, dikhawatirkan akan membahayakan masyarakat karena membuat orang yang mabuk menjadi lebih mabuk. Adapun tujuan dari pasal ini yaitu untuk melindungi kepentingan dan ketertiban umum. Demikian, semoga bermanfaat.